Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama tentang Google Form. Tadi kalau saya sudah diperkenalkan sama Bu Linda, nama saya Tri Bawanto, PTP Ahli Muda di LPMP. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama ya. Google Form ini masuk ke dalam Google Workspace for Education, dan mungkin Bapak Ibu selama pandemi ini, selama PJJ ini sudah sering menggunakan Google Form. Jadi sudah sering menggunakan untuk mendaftar pelatihan, kemudian mengisi absen, kemudian mengadakan soal ujian buat siswanya, kemudian ada survei-survei dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sudah familiar menggunakan Google Form. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat Google Form. Google Form seperti yang Bapak Ibu ketahui, itu cara membuatnya itu sangat mudah sekali. Nanti kita praktekkan. Kemudian dengan Google Form itu kita kalau membuat sebuah survei itu terlihat profesional. Kemudian analisis responnya sangat cepat dan ringkasannya sudah otomatis. Jadi nanti grafiknya sudah ada sendiri, sudah membuat sendiri, ringkasannya ada sendiri, analisisnya sudah ada. Jadi kita tinggal menggunakan, tidak perlu menganalisis, merekap dan sebagainya. Kita mulai ya. Jadi untuk masuk ke Google Form bagaimana? Kita bisa masuk ke lewat drive yang kita punya. Di sini ada tombol tambah baru. Nah, tombol tambah baru di sini seperti aplikasi yang lain kemarin, Google Form itu juga menyediakan dari drive ini untuk menambahkan ada formulir kosong dan dari template. Bisa juga mengklik yang matriks 9 ini. Kemudian di sini ada Google Form. Ini bisa juga. Sekarang kita coba ya, kita mulai pelan-pelan. Jadi kalau tadi kita buka Google Form, ini halaman pertama yang muncul di Google Formulir. Ada formulir baru, ada kuis kosong, ada tiket keluar, ada ini template-nya. Template yang sudah diberikan oleh Google. Kemudian kalau di sini bedanya, ada yang sudah ada gambar orang, ada yang tidak. Ini artinya yang sudah ada gambar orang ini sudah dibagikan ke orang lain. Gitu. Sekarang kita mau membuat formulir baru, kita memulai. Jadi kita pilih yang kosong saja biar enak kita memulainya. Kita pilih kosong. Nah, ini kalau kita klik halaman pertama kali yang muncul di Google Formulir. Jadi di sini ada nama filenya, formulir tanpa judul. Di sini ada untuk menuliskan judulnya. Kemudian ini deskripsi formulir. Kemudian di sini ada bagian untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya jelaskan dahulu. Di sini ada beberapa menu, ada tombol, beberapa tombol. Di sini ada tanda tambah, ini untuk menambah pertanyaan. Nah, kalau kita ini sudah ada satu pertanyaan, kalau kita tambah ada di sini. Kemudian ini untuk impor pertanyaan, kalau kita sudah punya pertanyaan sebelumnya. Kemudian ini untuk menambahkan judul atau subjudul atau deskripsi. Nah, di sini. Kemudian ini untuk menambahkan gambar. Menambahkan gambar, tetapi bukan di dalam pertanyaan. Gambar di luar pertanyaan. Kemudian ini adalah menambahkan video di luar pertanyaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk menambahkan bagian atau menambahkan halaman. Jadi kalau misalnya ada bagian pertama identitas, kemudian kita isi bagian keduanya tentang pertanyaan atau soal misalnya. Ya, kita tambahkan bagian. Kemudian di sini ada tema untuk mempercantik
tampilan formulir, kemudian ini ada pratinjau, kemudian di sini ada setelan, dan ini ada lainnya. Nanti ada banyak di sini, nanti kita coba satu-satu. Gitu ya. Kita mulai dengan salah satu contoh, misalnya kita mau membuat sebuah soal. Misalnya soal coba. Nah, ini nama judulnya, nama judul form kita ini soal coba. Nah, kalau mau memberikan nama filenya ini sama dengan judulnya, kita tinggal klik di sini. Nah, di sini sudah berubah menjadi soal coba. Tetapi di sini juga bisa diganti nama filenya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini sudah ada judulnya, kemudian deskripsi formulirnya apa? Ini kita memberikan keterangan dari formulir yang ini. Kita kasih deskripsi ini hanya sekedar latihan misalnya. Nah, ini deskripsinya. Kemudian di sini Bapak Ibu ada gambar folder. Gambar folder ini nanti kita bisa menempatkan file form kita ini di mana? Mau di Google Drive pribadi masing-masing atau misalnya di Drive bersama. Nah, bisa dipilih. Misalnya saya buat di Drive saya, kemudian saya buat di GWE tahap 5 ini. Nah, ini saya pindahkan di sini. Jadi nanti soal ini kalau kita formulir ini kalau kita cari ada di Drive GWE tahap 5. Oke, ini bagaimana menyimpan. Di sini sama seperti tombol yang aplikasi Google yang lain, tidak ada tombol save karena di sini semua perubahan sudah disimpan. Baik, Bapak Ibu, kemudian kita mau lanjut. Kita lanjut ke membuat satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Berarti ini sudah diberikan satu pertanyaan yang diberikan otomatis. Nah, kalau dilihat di sini defaultnya ada di pilihan ganda. Ada di pilihan ganda. Padahal nanti di sini pilihannya itu ada jawaban singkat, paragraf, ada pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linier, isi pilihan ganda. Nah, ini nanti ada keterangannya atau pemanfaatannya ada untuk masing-masing. Jadi misalnya kita mau bertanya tentang nama. Misalnya nama lengkap. Nah, otomatis tadi yang pilihan ganda di sini akan berubah menjadi jawaban singkat karena kita menginginkan nama itu berupa jawaban teks singkat. Jadi nanti jawabannya berupa jawaban singkat di sini. Kemudian kalau nama ini tidak boleh kosong, berarti kan semua peserta harus mengisi. Maka di sini yang wajib diisi ini dihidupkan, di-on-kan. Nah, jadi warna ungu. Ini artinya semua responden, semua sasaran formulir ini harus mengisikan nama lengkap. Kalau mau menambahkan peserta gelar atau nomor absen untuk siswa, di sini ditulis di deskripsi. Nah, deskripsinya isikan beserta nomor absen masing-masing. Nah,
Ini kita membuat satu pertanyaan untuk mengumpulkan data nama responden kita. Kalau kita lihat seperti apa, kita tinggal di sini tadi ada pratinjau atau preview kalau di bahasa Inggrisnya. Ini kalau mau diklik silahkan diklik. Nah, di sini ada tampilan soal yang kita buat tadi. Jadi bentar biar turun. Ini tampilannya. Tampilan kalau tadi apa yang kita buat ini tampilannya jadinya seperti ini. Ada soal coba, ini hanya sekedar latihan. Kemudian ada pertanyaan nama lengkap dan di sini isikan beserta nomor absen masing-masing. Satu soal, satu pertanyaan. Nah, kemudian kalau kita membuat pertanyaan yang sejenis, kita tinggal membuat duplikasi. Kita klik duplikasi, ini akhirnya akan menduplikasi. Sama seperti yang di atasnya. Nah, ini nama lengkap, sama. Nah, kalau mau menghapus apa yang sudah kita tambahkan, kita tinggal klik gambar tong sampah hapus. Diklik, sudah hapus. Itu ya. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang pilihan jawaban yang lain. Pilihan yang lain. Jadi misalnya kita sudah memperoleh informasi nama lengkap. Sekarang kita mau memperoleh informasi kelas misalnya. Kelas. Berarti saya harus menambahkan pertanyaan. Di sini diklik. Nah, sudah tambah pertanyaan. Kita isi misalnya dengan pertanyaan kelas. Jadi nanti diharapkan si responden atau si yang diberi pertanyaan formulir ini mengisikan kelas. Bapak Ibu, untuk mengisikan kelas ini misalnya kelas ada Bapak Ibu guru SMP bisa menuliskan misalnya di sini kelas 7, kemudian ditambahkan opsi, diklik kelas 8, kemudian ditambahkan lagi kelas 9. Nah, ini sudah bentuknya ada apa? Ada pertanyaan kelas dan ada pilihan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di sini bentuknya pilihan ganda. Ini, misalnya ini wajib diisi juga, berarti ini tombol ini kita on-kan. Nah, sekarang kita lihat, ini kita perhatikan, ini pilihan ganda. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada nama lengkap tadi sudah, kemudian kelas. Kelas karena bentuknya pilihan ganda. Ini hanya boleh milih salah satu. Nah, tampil semua. Ini kalau pilihan ganda. Sekarang kalau bedanya misalkan pertanyaan ini saya ganti dengan di sini drop down. Drop down itu hanya kelihatan satu. Saya duplikasi misalkan. Nah, ini pertanyaannya sama, kelas. Cuma saya akan melihatkan kalau di sini pilihannya adalah drop down. Jadi yang di atas tadi pilihan ganda, yang di bawah drop down. Nah, bagaimana kelihatannya atau tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya beda. Di sini muncul kelas 7, kelas 8, kelas 9, sedangkan yang di sini itu kelas 7, 8, 9. Bedanya
dengan pilihan ganda dan drop down. Kemudian bedanya lagi dengan kotak centang apa? Nah, kotak centang kita coba buat duplikasi lagi kelas, tapi di sini kita pilih kotak centang. Nah, kotak centang ini artinya kita bisa boleh atau kita bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kalau kita lihat previewnya, nama lengkap, kelas, ini yang pilihan ganda tadi, ini yang drop down, yang harus diklik dipilih. Kemudian di sini kelas yang pakai checkbox tadi. Ini bisa dipilih lebih dari satu. Tapi kan kalau bertanya kelas nggak mungkin kita pakai checkbox, karena kalau checkbox ini boleh memilih lebih dari satu. Nah, oke, jadi sudah tahu bedanya antara pilihan ganda, drop down, dan kotak centang atau checkbox. Jadi kita hapus yang lain. Nah, untuk menambahkan ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya dokumen, misalnya punya di Google Dokumen atau di spreadsheet nanti sama. Kalau sudah punya contoh soalnya, tinggal dimasukkan ke Google Dokumen, misalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau Bapak Ibu sudah punya dokumen, ini tinggal copy, salin, dibawa ke sini. Ini saya hapuskan pilihannya. Jadi kan tadi kosong, tadi kita tinggal pastekan di sini. Klik, paste. Nah, di sini sudah muncul kelas 10, 11, 12. Jadi nggak perlu ngetik kalau sudah punya dokumennya sebelumnya. Jadi nggak perlu menyalin dari dokumen yang sudah ada, disalin ke Google Formulir. Jadi tinggal copy paste saja. Nanti yang dari spreadsheet, dari Google Sheet-nya sama juga, tinggal copy paste. Gitu ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tombol-tombol yang ada di sini. Kalau di sini ada gambar, ada gambar tombol di sini. Kemudian di sini ada gambar, tambahkan gambar. Di sini ada tambahkan gambar. Nah, di sini juga ada tambahkan gambar. Bedanya apa? Bedanya kita coba. Kalau kita tambah gambar yang ada di tombol di samping, itu misalnya saya ambil rumah belajar. Oh, ternyata menambahkan gambar yang di samping ini, dia akan membuat satu pertanyaan. Jadi bukan pertanyaan sih, keterangannya gambar. Jadi bisa rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Nah, ini misalnya ini kasih portal rumah belajar. Nah, ini kalau menambahkan gambar yang di samping. Sama juga ternyata kalau kita mengklik gambar yang ada di sebelah sini. Nah, sebelah sini, ini ada tambahkan gambar. Kita klik. Nah,
Kita tadi mencari melalui Google Drive. Sekarang kita cari dari penelusuran Google sendiri. Misalnya kita cari kelas. Oh, ada gambar kelas. Kita pilih salah satu. Nah, gambar kelasnya ada di bawah pertanyaan. Nah, kalau mau kita hapus gimana? Kita tinggal hapus. Nah, oke ya, ini mau kita hapus. Kita tinggal klik hapus. Oke. Kalau menambahkan gambar yang ada di sini misalnya, itu berarti nanti munculnya di pilihan. Di pilihannya ada gambar. Sekarang ini terkait identitas. Sekarang kita menambahkan video. Kita tambahkan video, misalnya rumah belajar. Kita tambahkan misalkan salah satu. Nah, di sini kita bisa menambahkan video juga. Selain gambar, kita bisa menambahkan video. Simaklah video berikut. Nah, misalnya, kalau di preview, nanti kelihatan ini videonya bisa diputar. Nah, ini kelihatan. Nah, ini contohnya. Kemudian, kalau yang di bagian ini, kalau kita mau menambahkan bagaimana? Sekarang kita coba. Ini anggap saja ini biodata. Kemudian ini kita tambahkan bagian. Sudah kelihatan, ini ada bagian 1 dari 2. Nah, ini ada bagian 2 dari 2. Sekarang kita ini anggap ini sebagai identitas atau biodata. Nah, sekarang kita di sini kita buat soal pertanyaan. Nah, misalnya kita buat di sini. Sekarang kalau mau kita lihat previewnya seperti apa, kita lihat. Ini ada berikutnya sekarang. Jadi kalau kita preview, ini nanti ada berikutnya. Kalau kita klik berikutnya, kenapa? Oh, ini karena ada tanda bintang harus diisi. Misalnya harus diisi. Tanda bintang harus diisi berikutnya. Nah, ini karena kita belum membuat pertanyaan. Sekarang kita mau buat pertanyaan. Misalnya, 1 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, misalnya. Oh, ini salah, mohon maaf. Ini di deskripsi ini. Jawablah dengan singkat, jawablah yang benar misalnya. Nah, ini kan baru judul bagian. Sekarang kita mau nambah pertanyaan. Kita klik tambah pertanyaan di sini. Nah, sekarang sudah ada pertanyaan. Sekarang kita klik 1. Misalkan 1 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, di sini kita mau bentuknya pilihan ganda. Pilihan ganda. Di sini ada opsi misalnya 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Ini bentuknya pilihan ganda. Nah, kalau untuk memasukkan gambar yang di sini, itu misalnya kita klik gambar yang ada di pilihan. Kita mau masukkan gambar ini, maksudnya 3. Kita mau memasukkan angka 3. Ini lagi memuat gambar. Nah, sudah muncul angka 3, kemudian
yang angka 4. Kok 4 model ini, angka 4. Dicari di Google, misalnya kita klik di sini, sisipkan atau double klik juga bisa. Nah, kemudian yang di sini angka 5, cari di Google, jadi nggak perlu download. Nah, pilih, sisipkan, kemudian angka 6. Sisipkan. Nah, ini pilihannya sudah ada gambarnya semua. Kalau kita preview, seperti apa kita lihat. Ini jawabannya. Harus diisi karena ada tanda bintangnya. Nah, sekarang di pilihannya itu ada gambar masing-masing. 3 ada gambar 3, 4 ada gambar angka 4, 5 ada gambar angka 5, 6 ada gambar angka 6. Ini contohnya. Kalau kita mau memasukkan gambar yang di pilihan, jadi nanti biar menarik siswa. Jadi di sini diberikan gambar, bisa juga. Nah, ini contoh tadi. Nah, sekarang ini sudah membuat pertanyaan. Kemudian buat pertanyaan lagi. Ini nanti ada kaitannya dengan tugas praktek ya. Jadi misalkan tugas pertanyaan di sini. Misalkan pertanyaannya sekarang tadi kan pilihan ganda, sekarang kita mau bentuknya yang lain. Ini pilihan ganda, kita mau jawaban C. Tuliskan pendapatmu dalam menggunakan portal rumah belajar. Jadi kalau ini ada kata tuliskan di sini, otomatis yang tadi pilihan ganda itu dia akan menghendaki jawaban berupa paragraf atau esai. Nah, sekarang kita tadi memasukkan gambar yang di pilihan di sini sudah, kita masukkan yang ada di misalnya kita tadi masukkan pilihan gambar tentang rumah belajar. Nah, jawabannya apa? Isi. Nah, ini tadi jangan lupa karena pertanyaan ini boleh ada opsi ini harus diisi atau tidak. Kalau wajib diisi, di sini diklik wajib diisi. Kalau di sini juga wajib diisi, diklik wajib diisi. Oke, sekarang misalnya di sini tadi kan sudah nih ada. Sekarang bagaimana kalau mengupload file? Jadi kalau mengupload file kita buat pertanyaan, tambahkan pilihannya adalah upload file. Izinkan responden mengupload file ke drive, lanjutkan. Jadi di sini kirimkan foto saat mengerjakan tugas. Jadi di sini kita menginginkan peserta atau responden kita mengirimkan foto saat mengerjakan tugas. Di sini bentuknya upload file. Nah, di sini kita kan mau foto yang dikirimkan bukan yang lain. Berarti kita harus memilih di sini izinkan hanya jenis file tertentu kita on-kan. Nah, di sini kita mau mengizinkan yang bentuknya apa? Gambar. Nah, kita hanya menghendaki nanti kalau dia mengirimkan
bentuknya PDF dia nggak bisa, kalau bentuknya Google Slide nggak bisa, kalau bentuknya sheet atau Excel nggak bisa, atau video nggak bisa. Jadi yang diterima hanya berupa gambar. Mau berapa file yang dikirimkan, bisa 1 atau sampai 10 file. Kita cukup 1 saja. Ukuran file maksimal misalnya 10 mega. Di sini ada pilihan dari 1 mega 10 sampai 10 giga. Nah, kita bisa melampirkan sampai melampirkan 10 giga dalam satu file. Tapi dilihat di sini formulir ini hanya menerima 1 giga file. Kalau di sini mintanya 10 giga ya nggak muat. Kalau dimintanya 1 giga padahal formulir ini hanya menampung 1 giga. Oh, berarti hanya satu yang bisa mengupload file. Untuk mengubah itu di sini ada menu ubah. Kita ubah di sini. Di sini ukuran maksimum semua file yang diupload bisa kita ubah dari 1 giga 10 sampai 1 tera. Jadi satu file ini, satu formulir ini bisa menampung file sampai 1 tera. Jadi keuntungannya Bapak Ibu menggunakan akun belajar ini, kalau mau meminta melampirkan banyak file nggak apa-apa, karena apa? Cloud Bapak Ibu ini kan nggak terbatas atau tidak terbatas, jadi mau berapa saja masih muat. Jadi terus kemudian disimpan, misalnya simpan. Nah ini kalau kita preview, kita lihat tadi klik berikutnya. Nah ini sudah keluar. Nah ini Anda tambahkan file. Tuh. Kalau untuk pilihan yang lain, ini untuk skala linear. Skala linear ini seperti kalau Bapak Ibu mengisi skala Likert, setuju, apa tidak setuju, atau tidak puas sampai sangat puas misalnya, atau tidak setuju sampai sangat setuju misalnya. Kalau isi pilihan ganda ini, pilihan ganda cuma ada baris, ada kolom. Jadi ada barisnya, ada kolomnya. Kalau petak kontang, petak kontang centang sama dengan kotak centang ini, tapi ada baris, ada kolom. Kemudian bisa memilih tanggal dan waktu. Oke, itu ya. Kemudian ini sudah jadi satu soal. Nah, kita kok bentuknya ini kalau kita preview, kok masih putih ya? Nah, kita mau ganti warna. Caranya gimana? Di sini ada sesuaikan tema. Sesuaikan tema di sini, Bapak Ibu bisa pilih tema yang sudah diberikan oleh Google. Nah, ini bisa diklik salah satu misalnya. Sisipkan. Nah, di sini nanti sudah ada tema. Kalau dilihat di preview, nah ini sudah ada gambarnya. Gitu. Atau Bapak Ibu bisa mengunggah dari komputer, dari drive misalnya. Misalnya tentang rumah belajar tadi. Ini karena cuma segini kotaknya, ini nggak bisa dibesarkan, nggak bisa dikecilkan. Kita selesai. Nanti ada atasnya ini ada rumah belajar. Nah, di sini ada rumah belajar. Kemudian kita mau warna latarnya, warna temanya apa? Misalnya agak coklat. Nah, kemudian warna latar belakangnya agak lebih tua. Bisa kita lihat, kita preview. Nah, ini bentuk soalnya. Jadi lebih menarik karena ada warna dan ada gambar judulnya. Nah, ini. Kemudian
gaya hurufnya kita mau yang kita rubah-rubah, misalnya biar agak berbeda. Ini bisa. Oke, terkait tema ini sudah. Preview tadi sudah. Ini untuk melihat. Nah, ini melihat preview. Sebelum kita kirimkan, kita lihat dulu bentuk yang ditampilkan nanti seperti apa. Kemudian yang ada di sampingnya, ini ada setelan. Setelan ini misalnya untuk mengatur form kita. Jadi di sini ada kumpulkan email, kita nggak perlu mengumpulkan email. Nah, ini perlu masuk, dananya dibatasi oleh satu organisasi. Kalau Bapak Ibu menginginkan ke semua orang bisa, ya ini jangan dicentang, karena nanti yang bisa dicentang hanya satu organisasi. Kemudian kalau yang batasi ke satu jawaban, itu kita hanya membatasi satu jawaban peserta, kita centang. Kemudian edit setelah mengirimkan, kalau kita centang berarti nanti responden masih bisa mengedit setelah mengirimkan. Kalau ini enggak kita centang, berarti nanti setelah mengirimkan nggak bisa mengedit. Ini lihat diagram, itu nanti setelah mengirimkan, peserta bisa melihat responden atau jawaban dari peserta yang lain. Ini biasanya nggak kita masukkan. Ini terkait setelan umum. Kemudian setelan presentasi, ini tampilkan satu progres, ada acak urutan pertanyaan. Kalau kuis biasanya kita acak urutan pertanyaan. Pesan konfirmasi, misalnya kita setelah selesai mengirimkan ada pesan konfirmasi. Misalnya, terima kasih sudah mengisi lembar ini. Ini pesan konfirmasinya. Nah, ini yang penting buat Bapak Ibu di bagian ini nih, di kuis. Di bagian kuis ini kalau tadi kan formulir. Nah, kalau ini mau menjadi kuis, kalau kuis itu bedanya dengan formulir apa? Survei biasa. Kalau kuis itu ada jawaban benar dan salah. Jadi kalau ini nanti ada jawaban benar dan salah, maka ini kita jadikan kuis. Nah, kita jadikan kuis. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Chromebook, akun belajar ini memungkinkan Bapak Ibu bisa mengunci tab. Jadi yang bisa dibuka siswa itu hanya tab soal. Rilis nilai, jadi segera setelah pengiriman jawaban. Jadi setelah mengirimkan jawaban siswa dapat nilai, atau nanti itu dinilai manual. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, kemudian nilai poin. Gitu. Kalau sudah, kita simpan. Nah, simpan, ini sudah jadi kuis. Bedanya kuis apa? Kalau kuis berarti di sini ada jawaban benar. Nah, ini kita lihat kunci jawaban. Kita buat kunci jawaban 1 tambah 2 hasilnya 3, kita centang. Ini jawaban. Kemudian kita isi skornya misalnya 50. Kemudian yang di tambahan ini kalau misalnya siswa menjawab salah, kita mau ngasih masukan, misalnya belajar lagi ya nak. Nah, kita simpan. Ini kalau anak menjawab salah, dia akan memberikan masukan. Tapi kalau menjawab benar, dia nggak memberi masukan. Oke, kemudian klik selesai. Jadi di sini sudah ada kuncinya, sudah ada masukannya. Kemudian di sini ada belajar tentang rumah belajar. Jadi kalau kunci jawaban ini kita hanya bisa memasukkan tambahan masukan jawaban, misalnya mudah dan
menyenangkan. Nah, kita simpan. Oke, sudah jadi satu kuis. Bagaimana mengirimkan? Jadi Bapak Ibu, file ini bisa Bapak Ibu kirimkan di sini ada kirim. Nah, kirim. Kemudian mengirimkan ini ada ke email, kemudian melalui link. Kita klik, biasanya kan kita kirim linknya itu lewat WA atau grup media sosial. Nah, ini tautannya. No, kok panjang banget? Nah, kita mau perpendek. Boleh. Nah, ini kita perpendek, kemudian kita salin. Nah, salinan ini yang kita kirimkan. Sekarang saya coba kirimkan ke chat ya, ke everyone. Nanti silahkan Bapak Ibu mencoba mengisikan. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah ada di grup chat, silahkan kalau mau mengirimkan atau mencoba mengisi soal ini. Kemudian di sini yang perlu saya tambahkan, bagusnya untuk Google Form ini, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Di sini ada klik titik 3 di sini untuk membuat salinan. Ini menghapus, ini mendapatkan link kalau sudah diisi, kemudian ini mencetak, itu kalau kita mau cetak dalam bentuk kertas atau PDF. Nah, di sini ada menambahkan kolaborator. Kita bisa mengundang teman kita, misalnya saya undang Pak Tommy misalnya. Nah, ini saya bisa undang Pak Tommy untuk mengedit. Nah, kalau kita kirimkan nanti Pak Tommy bisa mengedit formulir ini. Atau misalnya saya kirimkan ke email saya yang akun pribadi, editor juga di sini ada pilihannya editor. Nanti bisa mengedit fungsinya untuk mengedit kolaborasi ini apa? Jadi Bapak Ibu bisa berbagi dengan teman dalam hal formulir ini. Jadi teman yang lain kalau mau formulir seperti ini dan hampir sama, jadi nggak usah buat. Jadi tinggal buat salinan saja. Ini misalnya kita kirim ya, nanti akan langsung terkirim ke yang bersangkutan. Gitu. Nah, kemudian sekarang ini tadi kita baru masuk ke pertanyaan, sekarang kita ke jawaban. Nah, sekarang sudah ada jawaban yang masuk nih, Pak Ajat Sudrajat, Bu Yuliati, Bu Elsa, Bu Eka, Pak Arsad. Nah, ini sudah masuknya. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi kita nggak perlu membuat analisis, si aplikasi ini sudah membuat analisis sendiri. Jadi yang pesertanya ini yang kelas 10 ada 72%, yang kelas 12 ada 18%. Nah, pertanyaannya, nah ini ada yang menjawab benar. Nah, kemudian ini jawaban pertanyaan pilihan ganda. Nah, sedangkan ini yang pilihan esai. Nah, ini sudah. Ini kalau kita melihat berdasarkan ringkasan, kalau kita lihat berdasarkan pertanyaan, berarti Bu Eka ini satu jawaban tidak dinilai, ada macam-macam sudah ada per satu orangnya. Jadi ini untuk pertanyaan nama lengkap. Nanti untuk pertanyaan yang tuliskan pendapatmu. Nah, ini jawaban masing-masingnya nih. Ini ada masing-masing. Kalau kita mau lihat per individu, nah, kita lihat per individu. Ini Pak Ajat. Nah, Pak Ajat ternyata kelas 10 menjawab benar. Nah, tuliskan pendapatmu. Nah, jadi
Kalau tadi di sini ada Bapak Ibu yang mengisi, misalnya Pak Ajat tadi sudah melihat skornya, di sini ada 50, yang di sini kan tadi kita lupa nggak ngasih skor ya. Nah, untuk pertanyaan IC Bapak Ibu bisa memberikan skor di sini nih. Misalnya di sini 50. Nah, ini bisa disimpan 50. Nah, nanti yang jawaban Pak Ajat tadi nilainya 100 dari 50 poin. Karena kenapa 50 poin? Tadi di sini saya lupa nggak ngasih skor. Nah, yang di sini tadi. Nah, yang di sini ini kan masih 0. Saya rubah 50. Nah, sekarang sudah 100 poin karena yang di bawah ini sudah 50. Ini kenapa kita kasih nilai manual? Karena di sini adalah IC. IC itu kan kalau kata kuncinya hanya mudah dan menyenangkan. Kalau kita menjawab luar biasa ini sudah mewakili lah, benar lah. Berarti kita nilai 50. Nah, seperti itu. Atau jadi, Pak Wibi, ya, nilai skornya itu diketik sendiri ya Pak Wibi? Kan ini karena jawaban IC, Bu. Karena IC kan kita harus menganalisis jawaban si responden. Tapi kalau pilihan ganda, kita nggak perlu mengetikkan. Kalau dia menjawab benar, dia di aplikasinya langsung memunculkan nilainya 50. Kalau ini dia ada pertanyaan dari Bu Eka. Ya. Nilai uraian kok nggak nampak di rekap skornya ya Pak? Ya, nah sekarang kalau dilihat di Pak Ajat itu sudah, karena tadi apa? Karena saya berikan nilainya manual di sini. Misalnya sekarang saya mau cari Bu Eka. Bu Eka itu nomor berapa ya? Nah, Bu Eka. Ini nilainya kan 50. 50 dari 100 poin. Nah, ini kan nilai untuk yang portal rumah belajar ini masih kosong. Di sini saya isi 50. Saya simpan. Nah, total nilai Bu Eka sekarang sudah 100. Nah, di sini sudah saya nilai gitu ya. Jadi itu penskorannya itu begitu ya Pak ya? Ini ada Ya, pertanyaan dari Bu Elsa dan Bu Eka nih hampir mirip tentang karena ini kan karena pertanyaannya isai. Karena pertanyaannya isai, Bu. Karena pertanyaan isai berarti kan kita nggak bisa mencocokkan isai itu harus sama plek dengan yang kita kehendaki, kan nggak bisa. Jadi kita harus lihat jawabannya si siswa atau responden. Nah, kalau ini Pak Wibi, bagaimana cara pembobotan nilai untuk esai digabung dengan soal pilihan ganda? Ini dari Pak Sugiono SMP Negeri 22. Iya, ini kan kita yang menentukan sendiri nih. Kita menentukan sendiri. Jadi kalau kita membuat pertanyaan, di sini pilihan ganda, skornya berapa? Ini saya kasih sama 50 poin. Ini bisa Bapak Ibu ganti-ganti. Misalnya ini 30 poin. Kemudian yang di IC-nya ini bukan 50 poin, tapi 70 poin. Itu silahkan saja. Jadi bisa pembobotannya ada di saat Bapak Ibu membuat soalnya. Ini gitu ya. Kemudian saya lanjutkan untuk mengekspor. Jadi nggak perlu membuat salinan Bapak Ibu. Ini langsung kita bisa Excel buat bukan ke Excel, ke spreadsheet. Nah, kita ekspor ke spreadsheet. Jadi jawaban Bapak Ibu tadi bisa kita ekspor ke spreadsheet. Oh, bentar. Nah, sekarang sudah keluar. Jadi misalnya Bu Eka karena yang isinya sudah saya nilai, jadi nilainya 100. Pak Ajat yang isinya sudah saya nilai, jadinya 100. Yang lain belum saya nilai. Nah, ini skornya, skor akhir. Jadi kita tinggal langsung mendapatkan hasil. Si A dapat berapa, dari kelas berapa. Nah, ini jawabannya.
Ini mudah sekali. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengekspor ini, menjadikan ke Excel, karena terbiasa ke Excel, bisa tinggal di download, misalnya ke Microsoft Excel atau ke PDF. Ini bisa. Atau Bapak Ibu punya banyak formulir, tapi saya mau kumpulkan di dalam satu file spreadsheet. Nah, bisa tinggal di sini tadi saat ekspor. Oh, bentar. Karena ini tadi sudah di sini sebenarnya tadi ada pilihan kita ekspor ke file Excel-nya dokumen baru atau dokumen yang sudah ada. Kalau kita mau mengumpulkan, kita bisa memilih ke file Excel atau ke file spreadsheet yang sudah ada yang mau kita tunjuk. Gitu. Ini jadi sudah selesai ya membuat kuis. Nah, gampang kan Bapak Ibu ya, membuat kuis sampai ke jawabannya. Kemudian yang tidak kalah adalah di kolaborasi. Nanti Bapak Ibu kalau sudah berkolaborasi, biar jawabannya nggak nyatu dengan Bapak Ibu yang lain, di sini Bapak Ibu bisa buat salinan. Nah, salinan soal coba. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat, misalnya ini kan soal coba, berarti salinannya. Nanti Bapak Ibu bisa mengganti di sini, misalnya soal coba matematika misalnya. Saya simpan tetap di folder yang sama, atau bisa di folder Bapak Ibu kan. Nah, kita simpan. Di sini sudah ada soal coba dan ada soal coba matematika. Nanti kalau Bapak Ibu sudah, oh kok sudah ada isinya, ininya, ini. Nah, jangan di sini jawabannya belum ada. Pertanyaannya sama. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu gunakan, karena sudah namanya beda, nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya masing-masing, jadi sudah nggak nyampur. Nah, tadi saya pilih contohkan kalau kita mau mengekspor, ini buat spreadsheet baru, soal coba matematika, atau pilih spreadsheet yang sudah ada. Ini kalau kita mau mengumpulkan dalam satu file spreadsheet dari beberapa formulir yang ada. Itu ya. Sampai ini ya. Gimana, ini Bu? ada pertanyaan, jika copy paste soal dari dokumen MS Word, bisa nggak Pak langsung dimasukkan ke Google Form? Bisa. Ya, bisa. kalau misalnya dari Microsoft Word ke ini bisa, tapi ya harus satu-satu. Kalau mau banyak, itu ada alat namanya, kita harus menambahkan, tinggal mengimpor soal yang sudah kita buat di PDF atau yang ada di Word itu, atau di Excel, kita impor ke formulir. Tapi nggak bisa kita bahas di sini karena ini namanya perlu add-on, alat tambahan untuk mengimpor soal yang dari Excel atau Word, namanya form builder. Nah, kita harus tambahkan add-on ini, nanti kita bisa mengimpor soal yang sudah kita punya di Word, Excel atau PDF menjadi Google Formulir. Itu. Kalau dari dokumen Word atau Google Doc, dari Excel atau Sheet, itu kita kopinya satu-satu. Gitu. Ada lagi Bu Linda? Ada nih Pak Wibi, dari Bu Kesti Sulastri. Pak Wibi, misal kita buat soal yang terdiri dari beberapa paragraf.
Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, cara menuliskan rumus kimia yang ada angka di bawah atau muatan di atas seperti pangkat, gimana? Ya, kalau yang pertama membuat soal paragraf itu nggak masalah Bapak Ibu. Jadi bisa buat soalnya di paragraf atau mau dibuat jadi image dulu. Jadi dibuat gambar. Dibuat gambar itu artinya kita screenshot, kemudian kita potong, nanti kita masukkan ke sini, ke soal ini bentuknya bukan tulisan kita tulis, tapi bentuknya gambar, itu bisa. Kemudian untuk memasukkan rumus kimia, termasuk juga rumus-rumus matematika, itu kan ada perlu khusus. Nah, kalau di sini tanpa alat, itu nggak bisa. Nah, kita perlu menambahkan alat di add-on tadi, kita tambahkan namanya equation. Nah, math equation misalnya. Nah, kita tambahkan di sini, nanti kita bisa mengetik rumus matematika. Tapi kalau kita nggak mau repot, berarti kita seperti tadi, kita yang ada di dokumen kita screenshot, kemudian kita crop, jadikan gambar, kemudian dimasukkan ke dalam form formulir ini berupa gambar. Gitu Bu Linda, ada lagi? Ya, masih ada lagi Pak Wibi, banyak Pak Wibi. Entah. Ya. Bagaimana menggunakan token pada saat ujian menggunakan Google Form, Pak? Oh ya, token itu artinya password ya. Ya. Password, misalnya di sini. Ya, ada lagi. Ya, masih ada lagi Pak Bibi, Pak. Di sini kita mau memasukkan password. Kita coba password, kita mau masukkan password. Kita tambahkan token lah. Token. Di sini kan jawaban singkat. Mau ini kan kita harus diisi ya, namanya password itu. Kita masukkan di sini validasi jawaban namanya. Berupa angka atau teks panjang atau ekspresi reguler. Kalau tokennya misalnya kita ganti teks, isinya teksnya itu misalnya ujian. Nah, tokennya berupa kata ujian. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu, nanti kalau tidak mengetikkan ujian ini maka dia tidak bisa masuk. Ini ada token, saya isi AAA, nama lengkap. Nah ini salah ini, harus berisi ujian. Ini cara memasukkan token atau password. Gitu ya Bu Linda. Ya, ini ada lagi Pak Bibi. Ya. Izin bertanya Pak, jika dalam menggunakan soal kita menggunakan timer dengan menggunakan akun guru belajar, apakah peserta tes ada ketentuannya atau ada batas maksimalnya? Kalau timer, jadi sama juga. Jadi nanti Bapak Ibu perlu menambahkan alat di sini, di add-on ini untuk menambahkan timer. Nah, jadi bisa silahkan di explore nanti ya. Di sini kita belajar bersama yang dasarnya dulu. Nah, paling tidak bisa membuat satu kuis, kemudian mengirimkan kuisnya ke siswa. Nah, nanti Bapak Ibu di sini banyak sekali add-on. Bapak Ibu bisa mengeksplor add-on ini untuk menambahkan timer, untuk mengimpor soal dari dokumen yang sudah kita punya, atau mau membuat seperti chattingan. Nah, tadi saya contohkan tadi Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu mencoba di sini, di Google Form tadi, di sini, bit.ly GWE tahap 4. Itu kalau ngisi, Bapak Ibu isi, itu akan berupa seperti chattingan. Misalnya saya isi ya.
saya isi. Ini Google Form. Cuma di sini namanya add-on pasti ada iklannya nih. Nah, ini berupa chat. Nah, kayak ini masukkan lanjut sebagai nama saya. Ini kalau diisi misalnya saya kemudian masuk terus, ini kayak chattingan. Silahkan isi. Kalau diisi email di sini, ini nanti hasil cetakannya langsung dikirim ke email tribanto@instruktur.belajar.id. Nanti kalau Bapak Ibu mencoba ini tadi, yang form ini nanti diisikan alamat ininya, alamat email Bapak Ibu yang bisa dibuka. Nanti ini pertanyaannya seperti chattingan. Kemudian kalau Bapak Ibu isi, nah terus coba sebentar. Saya akan menunjukkan nanti hasilnya bisa langsung dikirim dalam bentuk dokumen. Jadi bukan hanya anak bisa melihat skornya saja, tapi langsung bisa dikirim. Misalnya mau dikirim ke orang tuanya atau dikirim ke wali kelasnya. Nah, kita masukkan ke alamat email tadi yang sudah dimasukkan tadi. Ini nanti bentuknya akan berupa dokumen. Kita coba sebentar. Jadi Pak Wibi itu sebenarnya Google formulir biasa, tetapi ditambahkan add-on ya Pak? Iya, ini. Sehingga munculnya lebih bervariasi ya? Iya, seperti jadi formulir biasa ya Pak Trian? Ya, jadi hanya berupa Google formulir, tetapi kalau Bapak Ibu nanti mengeksplor, itu pakai alat-alat yang ada di add-on tadi, ini bisa sudah ada hasilnya, jadi bisa dikirim ini. Kalau Bapak Ibu membuat formulir, kemudian daripada mengetik lagi, nah ini sudah langsung jadi dokumen PDF, bisa di-download, bisa dikirim. Atau kalau alamat email yang dikirimkan tadi, misalnya alamat email orang tua, berarti hasil ini akan langsung dikirimkan ke orang tua. Nah, nanti kalau Bapak Ibu coba, silakan dicoba, dilihat di emailnya, sudah ada hasil cetakan. Gitu ya. Ada lagi pertanyaannya, Bu? Ada Pak Wibi, ini dari Saputra, dari SMP Negeri 22 Pesawaran. Saya guru matematika. Pada matematika kan ada equation khusus seperti diferensial, integral, pangkat, akar, PHI, dan sebagainya. Nah, untuk membuat soal matematika pada Google Form, jika kita ingin memasukkan equation tersebut, ada caranya tidak? Ya, tadi sudah saya jawab ya. Soal matematika, saya buat soal di Google Form itu hanya screenshot layar satu persatu. Dan itu memakan waktu yang lama. Jadi gimana nih Pak Wibi? Panjang sekali pertanyaan. Tadi sudah saya jelaskan, tadi bisa pakai screenshot yang dimasukkan dalam bentuk image, atau kita menambahkan add-on namanya equation matematika. Gitu ya. Nanti dieksplor sendiri lah Bapak Ibu. Ini waktunya udah jam 10:01, nanti yang lain gimana? Ada satu pertanyaan Pak Wi, mungkin lupa terlewati ya di kolom chat Bu Linda. Gimana Pak Tommy? Ada pertanyaan nih, kalau saya baca sih mungkin saat kita buat soal untuk dua kelas yang berbeda dengan waktu yang berbeda, bagaimana caranya agar kunci jawaban yang benar belum bisa dilihat terlebih dahulu oleh siswa di kelas pertama sebelum soal dibagikan ke kelas kedua? Seperti itu pertanyaan Pak Wibi. Ya, tadi di pengaturan di sini tadi, di kuisnya, jadi rilis nilainya nanti. Nah, kita pilih nanti, baru kalau kita sudah rilis nilai, nanti siswanya bisa melihat hasil ujiannya, gitu Pak Tommy. Satu lagi Pak Wibi,
bisa nggak disetel dia biar siswa itu tidak menggiring berulang-ulang seperti itu jawabannya. Takutnya kan kalau Ya. berulang-ulang kan nanti numpuk seperti itu Pak Wibi. Oke, sama tadi di sini. Jadi di pengaturan di sini, setelan ini, di umum ada batasi 1 jawaban. Jadi kalau ini dicentang, di checklist ini satu responden hanya 1 kali jawaban. Tapi kalau ini nggak dicentang, nah ini bisa berkali-kali jawaban. Gitu Pak Tommy. Jadi kuncinya di email itu ya Pak Wibi ya? Ya, di emailnya. Oke, ada lagi? Masih banyak nih Pak Wibi. Iya, masih banyak Bu. Cuma waktunya nggak cukup. Tapi Nanti waktunya silakan dieksplor sendirilah, Bapak Ibu, ini gampang udah sekali loh habis. ini Google Form ini. Berhubung waktunya sudah cukup, nanti pertanyaan Bapak Ibu mungkin bisa ditanyakan di kelas classroom ya Pak masing-masing. Wibi ya. Saya Iya. rasa GMT yang lain juga paham ya Pak Wibi ya. Iya, nanti silahkan Iya. ditanyakan di kelas masing-masing, nanti akan direspon oleh coach-nya masing-masing. Iya, nanti akan dijawab oleh coach-nya masing-masing, karena pasti paham tuh mereka coach-coach itu udah bisa menguasai semua. Karena waktu sudah cukup dan Pak Wibi juga tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Nanti silahkan tanya di kelasnya masing-masing, pada coach-nya masing-masing. Kata terakhir Pak Wibi sebelum ditutup. Oke, makasih Bu Linda. Jadi pesan saya pokoknya jangan segan atau jangan pokoknya jangan malas untuk mencoba. Jadi ini namanya seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lain kemarin, ini adalah kalau kita akan lebih bisa lebih bisa kalau kita sering mencoba. Jadi nggak usah takut salah, nggak usah takut apa-apa. Jadi silahkan mencoba untuk gratis ya Pak Wibi, nggak bayar. Iya, mengeksplor. Nah, saya juga nggak bisa memberikan semua yang di sini. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dari teman sejawat, dari teman-teman yang lain. Kalau kemarin Pak Zabidin bilang bisa bersurat ke LPMP, boleh. Silakan hubungi ULT untuk berkirim surat untuk meminta pendampingan atau konsultasi. Gitu. Mungkin gitu Bu Linda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tutup sekalian Bu Linda. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.